Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa dan sahabat peneliti? Kembali berjumpa dengan saya di channel SG Lubar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi materi cara menganalisis data cross section pada model regresi berganda dengan program eViews. eViews adalah salah satu software analisis data yang mampu mengolah berbagai jenis data cross section, time series, dan data panel, serta lebih bersahabat dalam penggunaan karena lebih mudah, lebih simpel, dan akurat pada hasil olah data. Kita pahami terlebih dahulu bahwa jenis data yang biasa kita temui dalam penelitian kuantitatif terdiri atas 3 jenis data, yaitu data cross section, kemudian data time series, selanjutnya adalah data panel. Saya akan lebih memfokuskan penjelasan pada sesi ini pada data jenis cross section. Sedangkan jenis data yang lain akan kita pelajari pada sesi selanjutnya. Yang dimaksud dengan data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu periode waktu tertentu yang sama dari beberapa kelompok individu. Individu ini bisa berupa kelompok suatu populasi tertentu seperti komunitas, kelompok perorangan, perusahaan, daerah, negara, dan sebagainya. Contohnya adalah data primer yang diambil dari kuesioner suatu kelompok tertentu, ya, misalnya kelompok pedagang, kelompok mahasiswa pada universitas tertentu, dan sebagainya. Sebelum kita mempraktekkan cara mengolah data dengan program eViews, kita siapkan terlebih dahulu tabulasi data. Di sini saya sudah siapkan, ya, tabulasi data penelitian pada lembar kerja Excel. Berikut adalah data penelitian dari seorang mahasiswa yang berjudul pengaruh kualitas produk, promosi, dan harga terhadap keputusan pembelian. Ini kerangka pemikirannya terdiri atas 3 variabel independen, yaitu kualitas produk, kemudian promosi, dan harga, berpengaruh terhadap variabel dependen. Ya, di sini variabel dependennya adalah keputusan pembelian. Karena terdiri lebih dari 1 variabel independen dan 1 variabel dependen, ini yang disebut dengan regresi berganda. Kalau hanya 1 variabel independen saja, ya, maka disebut sebagai regresi sederhana. Adapun data di sebelah kiri ini adalah jumlah total jawaban dari kuesioner pada variabel kualitas produk. Ini juga total jawaban kuesioner pada variabel promosi, dan selanjutnya ini jawaban total, ya, dari kuesioner harga. Kemudian selanjutnya ini pada variabel Y, ya, variabel dependen, ini juga merupakan jawaban total jawaban dari kuesioner keputusan pembelian. Nah, selanjutnya pada penelitian ini kita tentukan hipotesisnya. Kita kembali ke PowerPoint. Di sini hipotesis penelitian, ya, ditentukan sebagai berikut. Kita akan menguji hipotesis penelitian 2 arah
dan hipotesis penelitian satu arah. Untuk hipotesis penelitian dua arah, hipotesis alternatif 1, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kemudian pada hipotesis alternatif 2, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel promosi terhadap keputusan pembelian. Hipotesis alternatif 3, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel harga terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis alternatif 4, terdapat pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama antara variabel kualitas produk, variabel promosi, dan variabel harga terhadap keputusan pembelian. Ini hipotesis dua arah. Kemudian untuk hipotesis satu arah ditentukan H alternatif 1, terdapat pengaruh positif secara parsial antara variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Hipotesis alternatif 2, terdapat pengaruh positif secara parsial antara variabel promosi terhadap keputusan pembelian. Kemudian hipotesis alternatif 3, terdapat pengaruh positif secara parsial antara variabel harga terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis alternatif 4, terdapat pengaruh positif secara simultan antara variabel kualitas produk, promosi, dan harga terhadap keputusan pembelian. Tersebut adalah hipotesis yang akan kita uji. Perhatikan pada hipotesis dua arah ini, ya. Hipotesis dua arah artinya hipotesis ini secara teori kita belum tahu secara spesifik arah atau belum bisa memprediksi arah pengaruh dari masing-masing variabel independen, ya, yaitu variabel kualitas produk, variabel promosi, dan harga sebagai variabel prediktor terhadap variabel dependen, yaitu variabel keputusan pembelian sebagai variabel kriterion. Jadi kita belum tahu arahnya, ya, arah positif atau arah negatif. Sedangkan pada hipotesis satu arah, ya, pada hipotesis ini kita sudah tahu, sudah bisa memprediksi secara teori arah pengaruh dari masing-masing variabel independen sebagai variabel prediktor, ya, terhadap variabel dependen sebagai variabel kriterion. Jadi pernyataan hipotesis ini didasarkan atas kajian teori yang kuat, yang biasanya pada skripsi itu di bab 2. Kemudian pada hipotesis, ya, saya tulis terdapat pengaruh secara parsial, ya, pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, ya, secara parsial. Kenapa? Karena hipotesis ini kita akan menganalisa atau menguji pengaruh variabel independen secara parsial, di mana pada model regresi berganda ini terdapat variabel kontrol, yaitu variabel independen lain yang terdapat pada model regresi pada penelitian ini. Ini yang sering terlupakan ketika menganalisis model regresi berganda. Hipotesis penelitian yang ditulis oleh para mahasiswa, ya, ini kadang, ya, tertulis mandiri tanpa adanya kaitan atau keterkaitan antara variabel independen yang lain, ya. Padahal analisis pada model regresi berganda yang dilakukan pada uji T sebagai uji parsial ini memperhatikan variabel independen lain sebagai variabel kontrol pada model regresi. Kadang pada uji hipotesis parsial, ya, ini tidak berpengaruh signifikan. Namun ketika diuji, ya, dengan regresi sederhana, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen malah, ya, memiliki hubungan yang signifikan. Karena pada regresi berganda variabel independen yang satu ini memiliki keterkaitan, ya, pada variabel independen yang lain sebagai variabel kontrol, seperti itu. Baik, kita akan melakukan uji hipotesis ini, hipotesis satu arah dan dua arah ini, dengan menggunakan program eFuse. Kita buka program eFuse.
Kemudian nah ini sudah ada program if use, kita buka saja. Nah, di sini kita dihadapkan pada kotak dialog if use work files. Terdapat pilihan create a new if use work file. Pilihan ini digunakan ketika kita masuk pada lembar kerja if use yang baru. Kemudian ada pilihan open an existing if use work file. Jadi kalau kita klik ini, kita akan dihadapkan pada file if use yang sebelumnya sudah ada, ya, yang sebenarnya sudah kita simpan pada device atau PC ini. Selanjutnya pilihan ketiga open a foreign file such as Excel. Ini kalau kita klik ini, kita langsung menuju kepada lembar kerja tabulasi data yang ada di Excel. Jadi langsung kita bisa mengimport dari data penelitian yang sudah direkap di lembar kerja Excel. Nah, dalam pelatihan ini saya akan pilih create a new if use work file supaya lebih mudah dipahami, ya, insya Allah seperti itu. Saya klik ya. Nah, kemudian kita dihadapkan pada work file create, ya, ada work file structure type. Di sini kalau kita klik ke gambar anak panah ke bawah, kita klik, maka terdapat 3 pilihan. Pertama adalah unstructured undead. Nah, pilihan ini digunakan untuk mengolah data jenis cross section seperti yang akan kita olah ini. Kemudian ada pilihan data date regular frequency. Ini digunakan untuk mengolah data jenis time series. Kemudian ada pilihan balance panel. Nah, ini digunakan untuk mengolah data jenis panel, ya, jenis balance panel. Panel itu ya merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Baik, karena yang kita olah ini merupakan data penelitian jenis cross section, maka pada if use kita pilih unstructured undead. Nih, kita klik saja. Kemudian pada data range observasi kita tulis jumlah sampel penelitian yang kita observasi. Di sini pada lembar kerja Excel kita lihat berapa jumlah sampelnya. Ada 100 responden, ya, ada 100 responden atau 100 sampel. Maka pada if use di sini kita ketik saja 100. Nah, 100. Kemudian pada work file name ini boleh diberi nama, ya, nama pada file yang akan kita buat, atau kita kosongin pun tidak apa-apa. Kemudian kita klik OK. Nah, kita dihadapkan pada kotak kerja, ya. Ada C artinya konstanta, resid residual. Sini ini kalau kita klik masih kosong, nggak ada datanya. Ini juga kalau kita klik masih kosong, nggak ada datanya, ya. Nah, selanjutnya kita masukkan tabulasi data penelitian yang sudah disiapkan di Excel ini ke lembar kerja if use. Caranya kita klik quick, kemudian kita pilih empty group. Nah, muncul ya lembar kerja yang masih kosong ini, nggak ada datanya. Kalau kita tarik ini ke atas, ya, maka di sini pada baris pertama masih kosong. Kemudian kalau kita geser sedikit ke arah kiri, ya, di sini ada nomor, ya, ini untuk nomor dari masing-masing sampel, ya, ada 100 sampel atau 100 observasi, ya, 100 ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan nama variabel beserta data yang akan kita olah. Kita ke lembar kerja Excel, nah, kita ataskan dulu, kemudian ini ya kita blok untuk variabel kualitas produk, variabel promosi dan variabel harga sebagai variabel independen. Ini diingat 3 variabel ini variabel independen. Kemudian variabel dependennya adalah keputusan pembelian. Ini variabel Y atau variabel dependen. Kita blok ya, full sampai bawah. Kemudian kita klik kanan, klik copy.
kemudian kita salin pada lembar kerja eViews di sini, baris paling atas ya. Kita klik kanan, kemudian klik paste. Nah, ini sudah tersalin pada lembar kerja eViews. Ya, ada variabel promosi, variabel harga, ini variabel share 01. Ini maksudnya adalah variabel kualitas produk. Ternyata tidak tercopy di sini, tidak tersalin ya untuk nama dari kualitas produk. Kenapa? Ya, kita lihat pada lembar kerja Excel. Di sini kualitas produk itu tulisannya pakai spasi, sehingga illegal karakter eViews tidak bisa membaca ya untuk tulisan yang menggunakan spasi. Maka kita bisa tulis di sini ya secara manual, kita ketik kualitas produk ya, karena nggak bisa spasi ya kita bisa tulis underscore ya, kualitas produk, kemudian kita klik enter, klik yes ya. Kemudian pada variabel Y, keputusan pembelian juga sama, karena di lembar Excel berspasi, maka kita ketik secara manual keputusan pembelian ya, underscore pembelian. Nah, kemudian klik enter, klik yes. Nah, ini sudah lengkap ya datanya. Kemudian data ini bisa kita simpan nih ya, kelompok data ini bisa simpan. Kita klik name ya, perhatikan di sini ini nanti muncul name di sini ya. Kelompok data yang kita olah ini kita beri nama ya, bisa kita tulis grup data ya, grup data underscore penelitian. Nah, seperti ini ya, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul nih grup data penelitian. Ini kalau mau ditutup ya nggak apa-apa, tutup aja, di close. Kalau mau dibuka tinggal klik lagi nih 2 kali. Nah, muncul kan seperti ini. Kita silang. Kemudian ini belum tersimpan dalam folder atau belum tersimpan dalam PC kita ya, pada device kita. Kita bisa klik file, kemudian save as ya, lalu kita simpan di folder yang hendak kita tuju. Di sini saya simpan di regresi data cross section eViews ya. Kemudian klik misalnya kita kasih nama data pelatihan ya, data pelatihan eViews. Oke, klik save. Nah, ini sudah tersimpan ya, klik saja OK ya, ini sudah tersimpan. Selanjutnya kita membuat estimasi model regresi berganda untuk menguji hipotesis yang sudah kita tentukan di sini ya, hipotesisnya. Caranya kita blok variabel Y terlebih dahulu, yaitu keputusan pembelian. Kemudian kita blok variabel independen secara berurut ya, yaitu kualitas produk, promosi, dan harga ya. Caranya, cara ngeblok, kita tekan tombol CTRL pada keyboard di laptop atau PC kita. Kemudian kita klik variabel independen kualitas produk, kita klik variabel independen promosi, kemudian kita klik variabel harga ya. Saat ngeklik, posisi CTRL masih kita tekan. Ini semua sudah kita blok. Kemudian untuk membuat estimasi model regresi berganda, kita klik kanan, kemudian pilih open, klik as equation. Nah, muncul seperti ini ya, kotak kerja seperti ini. Di sini kita bisa lihat Y sama dengan C1 ditambah C2X. Ini menjadikan petunjuk ya, dimana Y adalah variabel keputusan pembelian, kemudian diikuti oleh C konstanta, di sini ada di belakang ya. Kalau mau kita pindahkan nggak apa-apa, kita pindahkan di
setelah variabel dependent keputusan pembelian di sini ya, kita spasi, klik C, kemudian spasi, kemudian variabel independen kualitas produk, spasi variabel promosi, dan spasi variabel harga. Nah, C yang ada di belakang ini di delete ya, dihapus. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nggak dihapus bagaimana? Sini ada C ya, ini nggak usah ada C. Jadi C nya di belakang, sama saja hasilnya. Kemudian metodenya ada least square ya, metode LS. Kalau metode least square ya berarti hasil dari regresi berganda ya harus memenuhi uji asumsi klasik. Ini kalau metode LS seperti itu. OLS ya, ordinary least square. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah muncul output dari regresi yang kita buat dengan menggunakan eFuse. Cukup sederhana, cukup mudah, karena hanya satu lembar ini sudah bisa dibaca hasil dari model regresi yang kita buat dengan eFuse. Kalau menggunakan SPSS ya bisa terdiri atas beberapa tabel. Tabel model summary, tabel koefisien, tabel apalagi correlation ya, dan sebagainya. Kita interpretasikan output dari eFuse ini dengan melihat nilai koefisien determinasi terlebih dahulu atau nilai R square-nya, kemudian kita interpretasi nilai F statistiknya, kemudian kita interpretasi hasil uji T ya. Jadi urutannya adalah R square, kemudian uji F dan uji T. Baik, kita mulai dari R square. R square ini untuk menjelaskan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika R square kecil, maka kemampuan variabel independen, yaitu variabel kualitas produk, promosi, dan harga, dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. R square ini merupakan proporsi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan dengan variabel independen, di mana pengujian R square ini harus bernilai positif, tidak boleh negatif. Kriterianya, jika nilai R square semakin mendekati 1, maka model regresi semakin layak atau baik. Kemudian nilai R square pada hasil uji regresi ini sebesar 0,498897. Artinya variasi variabel dependen dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel independen secara simultan sebesar 49,8897%. Sedangkan sisanya yang merupakan pengurangan dari 100% dikurangi 49,8897, yaitu 50,1103%. Ini dijelaskan dari variabel lain di luar model. Oke, sebelumnya biar lebih mudah untuk coret-coret, saya pindahkan ini file ini ke lembar kerja Word. Caranya ya kita blok saja ya, kita blok saja, kemudian kita klik kanan, klik copy, klik OK. Selanjutnya kita buka Word. Nah, di sini kita copy saja dengan paste ya. Nah, ini udah tercopy nih. Baik, kita langsung interpretasikan ya pakai Word biar mudah. Jadi kita ulangi. Berarti kalau sisa kita hitung 100% ya, dikurangi dengan 49,8897
sama dengan 50,111103%. Nah, nilai ini dijelaskan dari variabel lain di luar penelitian. Kemudian kita bahas adjust R-square. Nilai adjust R-square ini memiliki fungsi yang sama dengan R-square, yaitu untuk memilih hubungan atau kecocokan nilai regresi. Kriterianya sama dengan nilai R-square, yaitu semakin mendekati 1 maka model regresi semakin layak dan baik. Nah, nilai adjust R-square ini merupakan pengadaptasian dari nilai R-square. Nilai adjust R-square nilainya selalu lebih kecil dari nilai R-square. Kita lihat di sini nilai R-square-nya 0,498897, sedangkan nilai adjust R-square-nya 0,483238. Selalu lebih kecil dari nilai R-square. Nilai adjust R-square sebesar 0,48328 atau bisa dikatakan sebesar 48,32%. Variasi dari variabel dependen keputusan pembelian dapat dijelaskan dari variasi variabel independen, yaitu variabel kualitas produk, promosi, dan harga secara simultan. Sedangkan sisanya, berarti kalau kita hitung sisa 100% dikurangi dengan 48,3238% ya, sama dengan 51,68%, dijelaskan dari variasi variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya kita jelaskan nilai SA of regression. Nilai SA of regression merupakan kepanjangan dari standar error of regression atau nilai deviasi standar dari nilai variabel dependen terhadap garis regresi yang diestimasi, yang sering digunakan sebagai pengukuran ringkasan atau kecocokan model garis regresi yang diestimasi. Nah, nilai ini, nilai SA of regression, disebut juga dengan nilai standar error of estimate. Pada tabel nilai SA regression di sini sebesar 1,883161. Kriterianya, jika semakin kecil nilai SA of regression, maka semakin benar model regresi yang ada pada model regresi linear. Nilai SA of regression ini ya juga dapat dibandingkan dengan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Kita coba ya lihat caranya. Kita pilih ini quick, kemudian grup statistik, deskriptif statistik, kita pilih common sample. Nah, ini variabel dependen keputusan pembelian, kemudian variabel kualitas produk, promosi, dan harga. Semua variabel ya, tanpa adanya C ya atau nilai konstanta. Kita klik saja OK, maka kita dihadapkan pada data deskriptif dari data penelitian. Di sini jika nilai SA of regression-nya atau standar error of regression-nya lebih kecil dari nilai standar deviasi masing-masing variabel, maka bisa dikata regresi lebih baik ya. Di sini nilainya adalah 1,883161. Ini lebih kecil dari nilai standar deviasi dari variabel keputusan pembelian ya, 2,619642. Kemudian nilai
1,883 ini lebih kecil dari standar deviasi kualitas produk 2,97, juga lebih kecil dari yang lain nih ya. Semuanya nilai essay of regressionnya lebih kecil dari standar deviasi masing-masing variabel. Standar deviasi ini juga ya seharusnya atau hendaknya lebih kecil dari nilai mean. Nah ini lebih kecil kan, 2,6 lebih kecil dari 13,8, 2,9 lebih kecil dari 21. Ini tujuannya ya, jika nilai meannya lebih besar dari standar deviasi, maka dimungkinkan ya tidak mengandung data outlier atau nilai yang ekstrim seperti itu. Saya close dulu untuk data statistik ini. Saya close. Kemudian kita lanjutkan menginterpretasi dari model estimasi regresi. Kita kembali ke Word. Pada sum square recit, atau sering disingkat sebagai nilai SSR. Di sini nilai SSR ya, adalah jumlah nilai residual yang dikuadratkan atau disebut juga dengan variasi yang tidak bisa dijelaskan dari nilai variabel dependent pada garis regresi linear. Nilai SSR ini pada model sebesar 340,4442. Kriterianya, jika semakin kecil nilai SSR, maka semakin benar nilai prediksi yang ada pada model regresi linear. Selanjutnya kita menuju log likelihood. Nah, log likelihood ini adalah nilai yang memberikan gambaran estimasi dari koefisien yang mengasumsikan kesalahan yang terdistribusi secara normal. Log likelihood ini merupakan fungsi dari koefisien regresi beta. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan nilai log likelihood function dan mendapatkan hasil dari nilai parameter yang belum diketahui, yaitu koefisien regresi atau beta. Sedangkan untuk variabel independen ini sudah diketahui nilainya, maka probabilitas observasi terhadap variabel dependen harus dilakukan secara maksimal. Dan pada tabel model regresi ini nilai log likelihoodnya adalah minus 203,1479. Kriterianya, jika nilai log likelihood ini semakin besar, maka akan semakin baik untuk model regresi. Selanjutnya kita menuju ke F statistik. Nilai F statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Di sini nilai F hitung atau F statistik sama dengan 31,85915. Semakin besar nilai F statistik ini, maka peluang untuk mendapatkan hasil signifikan dan simultan atau menolak H0 dan menerima H alternatif semakin besar. Ketentuan untuk uji F, kita kembali ke slide, di mana jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan. Kemudian jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan. Kita tentukan bahwa nilai alfa dalam penelitian sebesar 0,05. Maka untuk mendapatkan F tabel, kita cari terlebih dahulu perbandingan dari nilai DF1 dengan DF2. Ya, kita bandingkan dengan DF2. Caranya ngitung, DF1 rumusnya adalah K-1 dibanding dengan DF2 rumusnya adalah N-K.
K ini adalah jumlah total dari variabel penelitian ya. Berarti jumlah K-nya itu ada 4 variabel ya. Ini 4 variabel nih, 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita ketik K-1 4 dikurangi 1 ya, dibanding dengan N-K. N ini adalah jumlah sampel atau jumlah observasi, yaitu ada 100 dikurangi dengan K jumlah variabel ya, berarti 4. Maka nilainya 4 min 1 sama dengan 3 dibanding dengan 100 kurangi 4 ya, 96. Berarti untuk mendapatkan nilai F tabel adalah perbandingan dari 3 dibanding 96. Kita masuk ke F tabel. Di sini 3 banding 96 ya. Ini 96, kita kasih tanda saja di sini. 96 kemudian 3, berarti nilai F tabelnya adalah 2,70. Nah, jadi F tabelnya adalah 2,70. F statistik atau F hitung dibanding dengan F tabel, sini ternyata lebih besar dari F tabel 2,70. Maka dapat disimpulkan F hitung atau F statistik lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang simultan dan signifikan. Dapat pengaruh yang simultan dan signifikan. Maka dapat disimpulkan variabel independen kualitas produk, promosi dan harga terdapat pengaruh terhadap variabel dependen keputusan pembelian secara simultan dan signifikan. Selain dari nilai F statistik, kita juga bisa melihat pada nilai probability dengan cara membandingkan dengan nilai alfa penelitian, yaitu dengan membandingkan nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan probability atau p-value 0,000000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel independen kualitas produk, promosi dan harga berpengaruh terhadap variabel dependen keputusan pembelian secara simultan dan signifikan. Berikutnya nilai mean dependent variable. Mean dependent variable adalah nilai rata-rata dari variabel dependen atau variabel keputusan pembelian, di mana nilai mean dependent variable keputusan pembelian pada tabel menunjukkan 13,81000. Maka dapat disimpulkan rata-rata variabel dependen keputusan pembelian yang diprediksi sebesar 13,81000. Kemudian nilai SD dependent variable. Nilai SD dependent variable ini adalah nilai standar deviasi dari variabel dependen. Nilai standar deviasi variabel dependen keputusan pembelian terlihat sebesar 2,619642. Kriterianya, jika semakin kecil nilai SD dependen variabel atau mendekati 0, maka semakin baik model regresinya.
Nah, nilai ini memiliki nilai standar deviasi yang relatif kecil, maka dapat disimpulkan semakin baik dan semakin benar model regresi ini. Kemudian nilai AKIK Info Criterion. Nilai ini merupakan nilai dari kecocokan regresi. Kriterianya jika nilai AKIK Info Criterion ini semakin kecil, maka semakin baik dan benar model regresi. Kita lihat nilai AKIK Info Criterion pada tabel sebesar 4,142958. Nilainya ini relatif kecil sehingga semakin baik dan benar model regresi yang dihasilkan. Selanjutnya SC atau Schwarz Criterion. Di sini nilainya adalah 4,247165. Nilai Schwarz Criterion ini jika nilainya semakin kecil, maka semakin baik dan benar model regresi yang dihasilkan. Kemudian Hannan-Quinn Criterion, nilai ini semakin kecil ya, maka model regresi semakin benar, semakin baik ya, dan semakin layak. Pada nilai Hannan-Quinn Criterion ini nilainya 4,185133. Nilai ini relatif kecil sehingga semakin baik dan benar dari model regresi yang dihasilkan. Kemudian nilai Durbin-Watson ya, nilai Durbin-Watson ini untuk melihat apakah model terkena gejala autokorelasi atau tidak. Karena data yang kita olah ini merupakan data cross section, maka tidak perlu khawatir untuk terjadi autokorelasi. Karena autokorelasi lebih banyak terjadi pada data runut waktu atau data time series. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi perihal uji asumsi klasik ya pada bagian kedua untuk uji regresi data cross section dengan EViews. Jadi silakan teman-teman mahasiswa kunjungi saja video tutorial selanjutnya yang ada di channel ini. Kita menuju ke uji T atau uji parsial. Di sini nilai konstantanya sebesar minus 0,779614. Nilai ini disebut juga dengan intercept. Dapat diartikan jika besaran dari nilai variabel kualitas produk, promosi, dan harga nilainya sama, maka pengaruhnya terhadap variabel keputusan pembelian rata-rata sebesar minus 0,779614. Nilai konstanta ini negatif. Nah, ini dapat diabaikan nilai negatif ini, nggak usah terlalu dipermasalahkan, karena secara substansi yang kita lihat adalah pengaruh dari variabel independen yang mempengaruhi perubahan dari variasi variabel dependen. Kemudian nilai kualitas produk. Nah, di sini nilai kualitas produk sebesar 0,310075 dan bernilai positif. Nilai ini digunakan untuk mengukur kontribusi dari variabel bebas ke variabel terikat. Jika terjadi kenaikan kualitas produk sebesar satu satuan, maka akan menaikkan variabel keputusan pembelian atau variabel Y pada penelitian ini rata-rata naik sebesar 0,310075. Kemudian variabel promosi, nah ini nilainya sebesar 0,145916 bernilai positif. Artinya jika terjadi peningkatan promosi sebesar satu satuan, maka dapat meningkatkan keputusan pembelian rata-rata sebesar 0,145916.
Di sini kita sampaikan dengan bahasa rata-rata perubahan ya, atau rata-rata kenaikan, karena perubahan dari variasi variabel dependen ini merupakan estimasi atau sebuah perkiraan. Kemudian kita menuju nilai koefisien regresi dari variabel harga. Ini memiliki nilai sebesar 0,166993 dan bernilai positif. Maka dapat diartikan jika terjadi peningkatan pada harga sebesar 1 satuan, maka dapat meningkatkan keputusan pembelian rata-rata sebesar 0,166993. Selanjutnya kita baca nilai standar error. Nilai standar error ini ya disebut juga sebagai nilai besaran baku, di mana merupakan nilai standar deviasi dari nilai rata-rata. Nilai standar error dari konstanta sebesar 1,507912. Artinya semakin benar estimasi dalam model regresi, maka semakin baik model yang digunakan. Syaratnya jika nilai standar error ini semakin kecil atau mendekati 0. Namun pada model regresi ini kita tidak melihat nilai error pada konstantanya, tetapi nilai standar error pada masing-masing variabel independen. Kita lihat nilai standar error variabel dari kualitas produk sebesar 0,095749. Nilai ini bisa dikatakan relatif mendekati 0. Jadi estimasi model regresi menunjukkan semakin baik. Kemudian nilai standar error pada variabel promosi sebesar 0,049847. Ini juga mendekati 0. Berarti model regresi semakin baik. Selanjutnya nilai standar error pada variabel harga sebesar 0,098170. Ini juga mendekati 0, sehingga model estimasi model regresi menunjukkan semakin baik. Kemudian kita lihat nilai tes statistik. Nilai tes statistik ini digunakan untuk melihat nilai signifikansi dari nilai koefisien regresi ya pada pengujian hipotesis yang menggambarkan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, atau besarnya pengaruh variabel kualitas produk, variabel promosi dan harga secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian. Di sini nilai tes statistik didapat dari nilai estimator koefisien regresi dibagi dengan standar error, ketemunya T statistik. Ya, berarti di sini kalau variabel kualitas produk 0,3100075 dibagi dengan 0,0955749, ketemunya ini 3,238405. Yang lainnya juga gitu. Semakin besar nilai T statistik, maka peluang untuk mendapatkan hasil signifikan atau peluang untuk menolak H0 dan menerima H alternatif semakin besar. Adapun untuk kriteria uji T, kita bisa lihat pada PPT ya. Jika nilai T hitung atau T statistik lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H alternatifnya ini diterima, atau variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak, atau variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kita lihat hasilnya. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen, tes statistik ini
kita bandingkan dengan T-tabel. Karena itu kita persiapkan T-tabelnya. Kita tentukan alfa penelitiannya pada 0,05 ya, ini 0,05. Untuk deretan probability yang atas ini digunakan untuk uji hipotesis satu arah, sedangkan yang bawah ini untuk uji hipotesis dua arah. Untuk nilai DF ini ya, rumusnya adalah nilai DF ya sama dengan N min K. Berarti N-nya adalah 100 dikurangi dengan 4 variabel, maka 96. Sedangkan nilai alfanya kita tentukan alfa penelitian sebesar 0,05. Maka pada T-tabel dua arah ya sama dengan perbandingan dari 96 dengan 0,05 pada tabel dua arah. Kita lihat 96 di sini. Ini 96, kita kasih stabilo. Pada uji satu arah 0,05. Kalau satu arah berarti kita lihat yang atas. Maka nilai T-tabelnya adalah 1,66088. Kemudian jika dua arah, kita ambil nilai probability yang paling bawah. Ya, dua arah berarti dengan 96 di sini nih. Oke. Kita bisa tentukan untuk tabel dua arah ya, ketemunya adalah 1,98498. Kita cek ya. 1,98498. Kemudian yang satu arah 1,66. Dua arah. Kemudian yang satu arah T-tabel sama dengan 1,66088 ya. Ini satu arah. Sekarang kita bandingkan nih ya, yang dua arah dengan satu arah kita bandingkan dengan T statistik. Untuk mempermudah saya copy di sini untuk mudah membandingkan. Nah, ya kita bandingkan. Kita lihat untuk uji hipotesis dua arah terlebih dahulu. Di sini nilai T hitungnya atau T statistiknya adalah 3,238405. Maka angka ini lebih besar dari T-tabel dua arah, yaitu 1,98498 atau 3,238405 lebih besar daripada 3,98498. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya kualitas produk ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perubahan variasi variabel keputusan pembelian. Keputusan ini dapat diperkuat dengan nilai probability 0,0017, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan terdapat pengaruh secara signifikan. Jadi kualitas produk berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Kemudian kita menuju ke promosi. Di sini nilai T hitungnya adalah 2,927, lebih besar dari 1,98498. Maka pada hipotesis dua arah ini terdapat pengaruh secara parsial variabel promosi terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansi 0,0043, artinya signifikan ya, karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian pada variabel harga, di sini tes statistiknya 1,701062. Ini lebih kecil ya dari T
tabel dua arah, yaitu 1,98498. Kemudian nilai probability-nya adalah 0,0922, jadi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa variabel harga berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian, namun pengaruhnya tidak signifikan. Nah, jika suatu saat dalam penelitian kita menjumpai nilai tes statistiknya bernilai negatif, maka cara membacanya dengan nilai mutlak atau nilai negatifnya dihilangkan, karena tanda negatif ataupun tanda positif pada tes statistik ini, ya, ini menunjukkan arah hubungan. Kemudian kita uji untuk hipotesis satu arah. Nilai 3,238405 pada variabel kualitas produk ini lebih besar dari 1,66088, sehingga secara parsial berpengaruh. Kemudian pada nilai signifikansinya, apabila pada uji hipotesis satu arah, maka dikali setengah terlebih dahulu. Kali setengah sama dengan 0,00085. Jadi jika dibandingkan nilai probability dengan 0,05, maka lebih kecil. Artinya data berpengaruh signifikan untuk uji satu arah. Di sini nilai T hitungnya adalah 2,927267. Ini lebih besar dari 1,66088. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian. Nilai signifikansinya karena satu arah, maka kita kalikan dengan setengah, ya, 0,00215. Jadi kalau ada nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk variabel harga, nilai tes statistiknya atau T hitungnya adalah 1,70104. Ini lebih besar dari 1,66008, ya. Dengan nilai signifikansinya, ya, kita kalikan setengah terlebih dahulu, 0,922 dikali dengan setengah, 0,0461. Jadi variabel harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan karena lebih kecil dari 0,05 terhadap variabel keputusan pembelian. Jadi yang jadi catatan di sini, pada uji hipotesis satu arah, jika menggunakan parameter penilaian menggunakan nilai probability, maka nilai probabilitas pada output if use ini semua dikalikan dengan setengah terlebih dahulu, kemudian dibandingkan dengan alfa penelitian, ya, di sini gunakan 0,05. Demikian ulasan analisis regresi berganda pada data cross section dengan menggunakan if use. Untuk memahami lebih lanjut cara uji asumsi klasik pada data cross section, dapat disimak pada tutorial bagian selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.